Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 171.1. Perasaan Huo Yuhao untuk Juzi rumit. Dia dijaga terhadapnya, dia mengasihani dia, dan dia juga menyukainya, terutama ketika dia merawatnya. Dia harus mengakui bahwa di dalam hatinya, dia melihat jejak Ma Xiaotao di Juzi. Namun, Ma Xiaotao adalah kakak perempuan yang pemarah dan jujur, sementara Juzi adalah kakak perempuan yang lebih hangat dan pendiam tetapi lebih muda dari Ma Xiaotao. Melalui interaksi mereka, dia secara bertahap menyadari bahwa Juzi telah berhenti berusaha menutupi siapa dia sebenarnya di depannya. Huo Yuhao dapat melihat bahwa hati gadis ini dipenuhi dengan kebencian. Kebaikan bawaannya masih ada di sana, tetapi sangat tersembunyi. Yuhao, tahukah kamu bahwa ketika aku pertama kali memakan daging panggangmu, aku benar-benar tersentuh oleh rasanya. Makanan Anda mengingatkan saya pada ayah saya lagi. Saya pernah berkata bahwa jika saya menikah dan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, saya akan menyukai seseorang yang koki berbakat seperti ayah saya. Meskipun kamu jauh lebih muda dariku, aku tidak takut mengakui bahwa aku menyukaimu. Namun, saya menyimpan perasaan ini di lubuk hati saya, karena tidak ada masa depan di antara kami. Terlepas dari usia, pengalaman, atau apapun, tidak mungkin kita bisa bersama. Aku tahu kalau kamu mirip dengan keajaiban di Slack Academy. Dengan hanya 4 cincin, Anda dapat berhadapan dengan seorang kaisar jiwa. Selain itu, binatang buas dengan puluhan ribu tahun kultivasi tidak bisa melawan Anda. Anda adalah guru jiwa paling terkemuka yang pernah saya lihat. Di masa depan, Anda akan menjadi entitas yang kuat di benua. Namun, tahukah Anda bahwa Anda memiliki kelemahan juga? Melihatmu secara objektif dan dingin, aku bisa melihatnya lebih baik. Masalah Anda adalah Anda terlalu menonjol, dan bahkan jika Anda berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, bagaimana Anda bisa menyembunyikan potensi besar Anda sebagai seorang jenius? Terkadang, Anda harus menunggu ombak tenang. Langkah mundur mungkin memberi Anda kedamaian yang Anda inginkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jika Anda bisa melakukan itu, maka jalan Anda di masa depan akan semakin cemerlang. Aku harap ini yang terakhir kali aku menangis. Segera, saya akan meninggalkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan, tapi saya harap tidak. Karena saya tidak ingin menghadapi Anda di medan perang. Saya hanya berharap Anda bisa menjalani kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Temukan seseorang yang Anda cintai dan menikahinya. Punya anak-anak yang cantik dan menggemaskan. Kehidupan normal. Saya tahu bahwa kedamaian ini tidak mungkin bagi Anda, tetapi saya masih menginginkannya untuk Anda. Betapa aku ingin menjadi wanita itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa. Saya harus pergi. Juzi berbalik kembali padanya. Meskipun waktu kita singkat bersama, aku masih ingin memberimu hadiah. Di sini, dia menjadi diam. Setiap kata-katanya tercetak di hati Huo Yuhao, khususnya kalimat kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Itu hampir membuat Huo Yuhao menangis. Dia tidak berani membuka matanya, karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapnya. Napasnya menjadi lebih kasar dan lebih dalam. Tiba-tiba dia merasakan embusan udara segar dan jernih. Jelas, tapi juga hangat dan lembab. Bibir lentik Juzi mendarat di wajahnya saat dia menciumnya dengan lembut. Ciuman itu dipenuhi kehangatan, juga kesedihan yang tak terlukiskan. Ketika bibirnya meninggalkan wajahnya, air mata mengalir tak terkendali dari mata Huo Yuhao. Pada saat itu, Juzi telah meninggalkan jejak dirinya di hati Huo Yuhao. Bahkan jika itu bukan cinta, itu adalah tanda permanen. Juzi menyeka air matanya, memandang Huo Yuhao dan berkata dengan lembut, "Ini ciuman pertamaku. Saya ingin mencium bibir Anda, tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk mencium wajah Anda. Tinggalkan ciuman pertamamu untuk gadismu yang ditakdirkan. Aku pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Dia dengan lembut menggeliat tubuhnya sementara Juzi berdiri. Gigi atasnya menggigit bibir bawahnya ketika dia berusaha keras untuk tidak menangis.
Mengubahnya kembali kepadanya, dia berlari keluar dari bangsal. Saat dia masuk, dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bangun. Huo Yuhao memiliki sifat khusus. Meskipun dia tidak mengetahuinya, bagian atas telinganya akan menempel erat ke kepalanya ketika dia bangun. Ketika dia bermeditasi atau tidur, akan ada sedikit celah. Bahkan Wang Dong tidak memperhatikan perubahan ini. Namun, Juzi, yang telah merawatnya selama beberapa hari terakhir, memperhatikan. Dia bisa mendengar pintu menutup. Huo Yuhao perlahan membuka matanya yang berlinangan air mata, dan tiba-tiba menyadari betapa tak berdayanya dia. Dia sangat ingin, dari lubuk hatinya, untuk membantunya. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Musuhnya adalah negaranya. Jalannya adalah kebalikan dari yang ia ingin ambil. Dia tidak bisa memintanya untuk meninggalkan visinya dan memaksanya untuk bersamanya. Jika dia melakukannya, apakah dia akan tetap menjadi Juzi? Sister Juzi, apakah kamu tidak tahu bahwa aku ingin kamu memiliki kehidupan yang damai dan normal juga? Huo Yuhao menghela nafas saat dia menenangkan dirinya sendiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus tentang psikologi dalam rencana prajurit tertinggi. Guru mereka telah mengajar mereka bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar pasti dingin dan tidak berperasaan. Gejolak emosi yang hebat akan memengaruhi peluang keberhasilan seseorang. Huo Yuhao mencoba mengendalikan emosinya. Sementara dia berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, seperti halnya gurunya, jelas bahwa dia belum ada di sana. Siapa yang bisa benar-benar tanpa emosi? Lebih jauh lagi, usianya belum genap 15 tahun. Kebanyakan orang seusia ini akan mengalami perubahan suasana hati dan ketidakstabilan emosional. Setelah semua, pikiran cinta dan romansa akan mulai masuk, lebih lanjut mengganggu stabilitas emosional seseorang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya, dia bisa menenangkan dirinya. Kehilangan kendali emosinya tidak bisa membantunya memecahkan apapun. Solusi untuk dirinya sendiri sederhana. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah memperkuat dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan segalanya. Dengan pemikiran ini, Huo Yuhao perlahan tertidur. Malam ini, dia tidak mau berkultivasi. Keesokan harinya, pada siang hari, Huo Yuhao menerima berita dari Keke bahwa Juzi telah mengundurkan diri dari sekolah. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Huo Yuhao sudah siap secara mental, dia masih terpana selama hampir 15 menit. Perlahan, dia kembali sadar. Berhentilah terkejut, menurutmu kemana dia pergi? Keke bertanya dengan nada tertekan. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya pikir dia bekerja untuk visinya. Huo Yuhao pulih dengan cepat. 3 hari kemudian, dia meninggalkan bangsal dan kembali ke asramanya untuk beristirahat. Pada kenyataannya, luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Dia tidak terlalu memikirkan Juzi. Sebaliknya, ia mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dengan trik Jing Hongchen, dia bisa segera belajar di Illustrious Virtue Hall. Itulah tujuannya. Untuk menghindari kecurigaan Jing Hongchen, Huo Yuhao berkultivasi di asrama selama 5 hari sebelum dia pergi mencari Xuan Ziwen. Dia memberitahu gurunya bahwa lukanya benar-benar sembuh, dan dia sekarang bisa belajar di Illustrious Virtue Hall. Xuan Ziwen menatap pemuda di depannya. Sementara itu hanya beberapa hari, untuk beberapa alasan, Huo Yuhao tampak lebih dewasa tiba-tiba. Perasaan ini aneh dan tak terlukiskan. Namun, dia tahu bahwa dia benar. Yuhao, apakah kamu tahu itu? Dari perspektif nasional, aku tidak ingin membawa kamu ke dalam. Hallmaster telah meremehkan kecerdasanmu. Xuan Ziwen mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, Guru Xuan, Anda bukan seorang politisi, tetapi hanya seorang peneliti. Saya percaya bahwa saya dapat membantu Anda memperbaiki penelitian Anda. Bagaimanapun, saya ingat janji kami di awal. Anda harus mengingatnya juga. Xuan Ziwen tertawa. Tentu saja aku mengingatnya. Oke, jangan lupa bahwa aula tidak seperti di sini. Setiap kata dan tindakan Anda akan diawasi. Dengarkan lebih banyak, pelajari lebih banyak, lihat lebih banyak berpikir, dan lebih sedikit bicara. Cobalah untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Shrek lainnya. Tetap di sisiku, dan kamu akan baik-baik saja. Ya, Tuan, kata Huo Yuhao dengan hormat. Ikut aku, kata Xuan Ziwen, berdiri dan membawa Huo Yuhao keluar. Di lab, Zimu melihat pemuda yang menemani guru Xuan dan tampak terkejut. Namun Keke sangat gembira.
Dia tampak lebih bahagia daripada saat pertama kali memasuki aula Virtues Virtue. Hall Virtue Virtues adalah inti dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dari luar, itu tampak seperti bangunan biasa. Namun begitu dia masuk, Huo Yuhao menyadari bahwa aula jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Illustrious Virtue Hall, seperti balai lelang mewah Star Luo Empire, keduanya berada di bawah tanah. Namun, dalam hal ukuran, mereka tidak ada bandingannya. Setelah dia memasuki bangunan yang tampak biasa yang berukuran tidak lebih dari 500 meter persegi, Suan Ziwen membawanya melalui 3 pos pemeriksaan, masing-masing dijaga oleh seorang guru jiwa dan alat jiwa. Ketika dia memasuki bagian dalam bangunan, Huo Yuhao bisa melihat 20 elevator yang membentuk-bentuk lengkungan. Setiap lift terlihat metalik dan dapat memuat lebih dari 10 orang. Suan Ziwen membawa Huo Yuhao ke lift pertama dan memindai kartu identitasnya dengan alat jiwa. Kemudian, dia mencengkeram tiang logam di tengah lift dan memasukkan kekuatan jiwanya. Perlahan, lift turun. Soul Land 2 Chapter 171.2. Seluruh proses memakan waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Huo Yuhao mencatat kedalaman keturunan mereka. Yang mengejutkannya, itu lebih dari 100 meter. Ketika mereka turun, bagian dalam lift sepenuhnya tertutup, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Sepotong cahaya putih kecil menerangi bagian dalam lift. Suan Ziwen tidak mengatakan atau menjelaskan apapun padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin Huo Yuhao mendengarkan lebih banyak, melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak, dan tidak bertanya lebih banyak. Pintu logam lift perlahan terbuka. Suan Ziwen memandang Huo Yuhao dan mengangguk sebelum dia memimpin jalan keluar. Itu adalah dunia yang sepenuhnya terbuat dari logam. Sementara itu masih dalam bentuk lengkungan, yang bisa dilihat hanyalah logam. Setelah dia keluar dari lift dan berjalan melalui koridor dengan panjang rata-rata, area di dalamnya melebar. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa membantu tetapi berseru, "Ah!" Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Dia berdiri di aula yang luas dan luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Meja laboratorium yang tak terhitung jumlahnya disusun dengan rapi, memanjang ke kejauhan. Ketika dia memandang mereka secara horizontal, harus ada lebih dari 50 meja. Setiap meja berukuran 5 meter kali 3 meter. Membentang ke kejauhan di depannya, ada lebih banyak meja daripada yang bisa dia hitung. Orang-orang bekerja di sekitar setiap meja. Aula Humongous ini, termasuk kubahnya, tingginya sekitar 20 meter dan juga ditutupi dengan logam. Bau logam yang kuat dan dengung logam rendah menyerang indera Huo Yuhao. Apakah balai kebajikan terkenal ini? Ini adalah pabrik alat jiwa. Selain itu, alat jiwa yang diproduksi oleh Illustrious Virtue Hall tidak mungkin berkualitas rendah. Mereka yang bekerja di sini mungkin adalah elit sejati dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Suan Ziwen berkata dengan suara rendah, area tempat kami berdiri saat ini tidak berada dalam pengawasan. Setelah kami turun, di mana-mana berada di bawah pengawasan visual dan audio. Ini adalah pusat pembuatan Illustrious Virtue Hall. Saya tidak tahu seberapa besar itu, tetapi harus setidaknya setengah dari ukuran Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di atas. Ada 5.000 meja, dengan beberapa tersembunyi di balik bayangan. Karena beberapa penelitian belum dimulai, sekitar sepertiga dari ruang di sini kosong. Namun, elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Illustrious Virtue Hall semuanya hadir. Orang bisa mengatakan bahwa insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon ada di sini. Beberapa dari mereka adalah pekerja magang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka hanya akan bekerja di sini untuk waktu yang singkat sebelum mereka melanjutkan studi. Di Illustrious Virtue Hall, penelitian dilakukan dalam bentuk kelompok kecil. Setiap grup memiliki jumlah anggota yang berbeda. Biasanya, mereka akan memiliki lebih dari 5 meja untuk dikerjakan. Selain ruang penelitian publik, ada beberapa laboratorium rahasia. Mereka yang dapat bekerja di laboratorium rahasia harus setidaknya peringkat 8 ke atas. Perhatikan lencana pada masing-masing dada mereka. Lencana Illustrious Virtue Hall berbeda dari dunia luar. Latar belakangnya adalah matahari dan bulan, dan bintang-bintang menghiasi langit. Setiap bintang mewakili satu peringkat. Saat dia mengatakan itu, Suan Ziwen mengeluarkan lencana berbintang 8 dan meletakkannya di dadanya. Begitu seseorang mencapai peringkat 9, seseorang akan mencapai level tertinggi dan terkuat di negara kita. Mereka akan ditawarkan perlindungan maksimal. Di Illustrious Virtue Hall sekarang, termasuk Hallmaster, ada 4 insinyur jiwa peringkat 9.
Hallmaster adalah yang termuda. Setiap orang yang melakukan penelitian di sini dapat dikatakan sebagai murid dari salah satu dari 4 insinyur jiwa yang paling kuat, termasuk saya dan Anda. Guru saya adalah salah satu dari 4. Huo Yuhao telah berada di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia belajar lebih banyak hari ini daripada gabungan hari-harinya di sini. Saat dia mendengarkan Xuan Ziwen, dia tidak berani membuka mulut. Yang dia lakukan hanyalah menghafal apa yang dia katakan dan mengangguk. Xuan Ziwen senang dengan jawabannya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi. Kita bisa turun. Anda akan diberikan meja sendiri, dan saya akan memberi Anda topik untuk diteliti. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung kepada saya. Saya tahu Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengirim pesan. Saya memiliki keyakinan bahwa Anda akan melakukannya dengan baik." Di bawah bimbingan Xuan Ziwen, mereka berdua berjalan selama 10 menit sebelum mereka mencapai meja kosong. Xuan Ziwen mengeluarkan kartu ide dan lencana insinyur jiwa peringkat 5. Dia menempelkan lencana itu ke dada Huo Yuhao dan memindai kartu identitas pada mesin di samping meja. Kemudian, ia menggunakan KTP sendiri sebagai verifikasi lebih lanjut. Simpan kartu ini, lain kali Anda masuk, serta ketika Anda menggunakan tabel No. 1238, Anda akan memerlukan kartu ini. Petik 2. Setelah ia memindai kartunya, banyak tombol di bawah meja menyala. Melihat mereka dengan cermat, setidaknya ada 50 dari mereka. Setiap tombol memiliki logo kecil, dan masing-masing berwarna berbeda. Melalui penjelasan Xuan Ziwen, Huo Yuhao menemukan bahwa masing-masing tombol ini terkait dengan materi yang berbeda. Begitu dia menekannya, materi yang sesuai akan muncul. Menurut kelangkaan dan biaya bahan, jumlah bahan yang berbeda akan muncul. Setiap meja dijatah jumlah tertentu. Misalnya, setiap meja hanya bisa menggunakan 100 gram nitril. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan mental. Tidak heran Jing Hongchen begitu dermawan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengambil semua logam eksperimental. Ada batasan, namun ini sudah cukup memuaskannya. Dia mulai mempelajari ikon-ikon itu, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xuan Ziwen. Dia telah melihat setidaknya 10 jenis logam langka yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Xuan Ziwen melemparkan manual padanya dan berkata, "Ini adalah hari pertama Anda di sini. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi tabel. Ada instruksi yang jelas di manual. Untuk seorang insinyur jiwa yang terkenal, meja yang baik akan banyak membantu Anda dalam penelitian Anda. Saya harus pergi dan melakukan penelitian sendiri. Jika Anda membutuhkan saya, gunakan kartu ide Anda untuk mengakses zona penelitian rahasia 1. Temukan penjaga, dan minta penjaga mencari saya. Namun, saya hanya akan memberi Anda 1 kesempatan per hari untuk mengajukan pertanyaan kepada saya." "Ya," Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Xuan Ziwen tampak sangat keren saat mengatakan itu. Dengan itu, dia berjalan ke dalam kegelapan, dan segera dia ditutupi olehnya. Dengan penglihatan tajam Huo Yuhao, dia memperhatikan bahwa Xuan Ziwen telah berjalan sampai akhir dan berhenti di koridor yang gelap gulita. Di sana, 2 bayangan hitam muncul dan berbicara dengannya sebelum dia menghilang. Zona penelitian rahasia 1 seharusnya ada di sana. Dia akhirnya memasuki Illustrious Virtue Hall. Sementara itu tidak seperti apa yang dia bayangkan, Huo Yuhao masih terkejut. Di sini, ia secara alami dapat mempelajari lebih banyak hal, dan tidak diragukan lagi tempat terbaik baginya untuk menemukan jalannya sendiri. Dia tidak terburu-buru mengoperasikan alat jiwa. Sebagai gantinya, dia duduk di samping mejanya dan mempelajari manual itu dengan cermat. Huo Yuhao tidak tahu bahwa di sebuah ruangan di kedalaman aula kebajikan terkenal, Jing Hongchen mengamati setiap gerakannya dengan tenang. Lin Jiai berdiri di sebelah Jing Hongchen dan berkata, "Pemulihannya lebih cepat daripada kebanyakan orang normal, tetapi jika kita mempertimbangkan obat yang saya berikan padanya hari itu seharusnya normal." "Hallmaster, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya belajar di sini? Anda tahu kepribadian Guru Xuan. Begitu dia memulai penelitiannya, dia akan lupa makan dan bahkan tidur." "Saya takut," Jing Hongchen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kita harus membiarkan dia belajar beberapa hal. Jika tidak, bagaimana kita bisa menjawab Akademi Shrek? Dia hanyalah seorang master jiwa 3 cincin dengan kekuatan seorang insinyur jiwa peringkat 4. Biarkan dia belajar. Kekuatan satu orang tidak dapat mengubah perang, kan? Ini bisa ditunda, jika bukan karena bajingan dari Royal Stewards. Kirim seseorang untuk mengamati tindakannya."
Selama mereka tampak normal, tinggalkan dia sendiri. Juga, perhatikan jenis alat jiwa yang ia buat. Ya, Lin Jiai mengakui. Qing Hongchen berdiri dan pergi. Setiap hari, ia memikul tanggung jawab besar dalam penelitian. Sebagai insinyur jiwa peringkat 9 termuda, penelitiannya memengaruhi kemajuan kekaisaran. Kemarin, dia telah menerima undangan putra mahkota untuk pesta malam. Sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikan tugas yang ada. Manual mungil itu menakutkan Huo Yuhao. Baru sekarang dia menyadari pentingnya meja di depannya. Meja yang tampak biasa penuh dengan fungsi yang berbeda. Meja di depannya memiliki semua fungsi alat-alat manufaktur besar di Shrek Academy. Tabel tersebut berisi abrasif, peralatan bertekanan, dan alat manufaktur bersuhu tinggi. Orang bisa mengatakan bahwa dengan bahan yang tepat, bukan tidak mungkin untuk membuat alat jiwa peringkat 7 dan peringkat 8 dari tabel ini. Huo Yuhao menghabiskan sepanjang hari membaca manual dan mencoba fungsi meja. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai meja. Makan siang dan makan malam akan dikirim ke meja oleh asisten. Dari pengamatannya, Huo Yuhao menyadari bahwa beberapa insinyur jiwa bahkan tidak repot-repot makan. Mereka belum menyentuh makan siang mereka bahkan saat makan malam. Dalam keadaan seperti ini, para asisten akan mengingatkan mereka untuk makan. Ketika Huo Yuhao yang benar-benar kelelahan meninggalkan aula kebajikan terkenal bersama Suan Ziwen, langit di luar hampir sepenuhnya gelap. Jadi, bagaimana perasaanmu? Suan Ziwen bertanya sambil tersenyum. Huo Yuhao berseru, waktu sepertinya berlalu lebih cepat di dalam. Suan Ziwen menatapnya dengan terkejut dan berkata, itu benar. Anda mengintegrasikan dengan cepat, tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan perasaan seperti itu. Saya pikir Anda mungkin merasa itu membosankan. Soul Land 2 Chapter 171.3 Huo Yuhao tersenyum. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya cukup waktu. Guru Suan, saya akan kembali beristirahat. Petik 2. Suan Ziwen mengangguk dan berkata, pergilah, kamu akan memasuki balai kebajikan termasyur besok. Gunakan kartu ide Anda. Setelah Anda berada di dalam, Anda akan dipindai untuk memastikan identitas Anda. Saya penjamin Anda. Jika sesuatu terjadi, saya akan terlibat juga. Saat dia mengatakan itu, tatapannya tampak semakin dalam. Guru Suan, tolong jangan khawatir. Saya tidak akan membuat masalah untuk Anda. Huo Yuhao berkata dengan hormat. Kembali di kamar asramanya, Huo Yuhao dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan jika ada alat jiwa pengintai di kamarnya. Setelah dia yakin tidak ada, dia mulai menggambar di selembar kertas. Riasan meja terlalu rumit. Dia menghabiskan hampir 4 jam menghasilkan garis besar yang kasar. Malam ini, dia hanya bisa mencapai begitu banyak. Setidaknya ada 10 susunan formasi di tabel. Masing-masing dari mereka sendiri tampaknya tidak terlalu rumit, tetapi mereka semua saling berhubungan erat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa dari mereka. Sebagai contoh, 3 susunan formasi grade 3 digunakan untuk membantu susunan formasi grade 4. Bersama-sama, mereka dapat digunakan sebagai susunan formasi grade 5 dengan biaya yang lebih rendah. Baginya, ini benar-benar pengalaman yang berharga. Dia tidak hanya merekam susunan formasi di tabel penelitian. Bagi Huo Yuhao, ini adalah proses pembelajaran. Keesokan harinya, Huo Yuhao bertemu He Kaitu saat mereka sedang sarapan. Keduanya telah mendapat izin untuk memasuki aula Virtues Virtue, tetapi sementara He Kaitu telah lulus ujian, dia masih magang. Dia memiliki guru-guru khusus yang memandu penelitiannya di dalam hall Virtues Virtue, tidak seperti Huo Yuhao, yang tidak memiliki apa-apa selain meja dan akalnya. Namun, He Kaitu mengagumi Huo Yuhao. Sementara dia memiliki guru yang menawarkan bimbingan, mereka tidak mengizinkannya menyentuh meja. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Keduanya berbagi pemikiran yang sama. Hanya setelah mereka memasuki Illustrious Virtue Hall mereka menyadari betapa besar dunia para insinyur jiwa. Hanya pada saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya penelitian kekaisaran bulan matahari. Untuk waktu yang lama setelah itu, mereka berdua mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian, dan belajar tanpa lelah ketika mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan. Lin Jiai, guru yang bertanggung jawab atas siswa pertukaran dari Shrek Academy, segera kehilangan minat pada Huo Yuhao. Penelitian Huo Yuhao tampak tanpa arah. Setiap hari, yang dia lakukan hanyalah membuat benda logam kecil, halus tapi sederhana. Dia jarang menggunakan susunan formasi apapun.
Sebagian besar waktu, dia hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Kadang-kadang, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suan Ziwen, tetapi semua pertanyaan itu dangkal dan sama sekali tidak seperti yang diajukan oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun, Heike itu telah menarik perhatiannya. Heike itu terlihat sangat berbakat dalam membuat alat jiwa. Dia belajar dengan cepat, dan penelitiannya tampaknya berhasil. Setiap hari, dia membuat kemajuan. Ini adalah strategi yang Heike itu dan Huo Yuhao datang dengan. Sementara Heike itu lebih baik daripada Huo Yuhao dalam hal alat jiwa, itu bukan perbedaan yang signifikan. Dengan dia sebagai sampulnya, Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang luas untuk mempelajari lebih banyak hal di sini. Tidak melakukan apapun. Jika Lin Jiayi tahu apa yang dia lakukan, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri. Versi Huo Yuhao tentang tidak melakukan apa-apa adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan apa yang sedang diteliti oleh semua orang di sekitarnya, terutama para insinyur jiwa yang tampaknya membuat alat jiwa yang juga bisa menjadi senjata. Rencananya sederhana. Dengan mendeteksi dan merekamnya, ia kemudian dapat melakukan penelitian dan analisis sendiri. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan bertanya pada Suan Ziwen. Secara dangkal, ia tampak tidak melakukan apa-apa. Pada kenyataannya, kemajuannya menakutkan. Barang-barang kecil yang dia buat tidak begitu sederhana begitu dia membawanya kembali ke asramanya. Dengan Life Guardian-nya, Huo Yuhao akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan membuat objek-objek ini, tetapi di bawah kerahasiaan total. Setelah setengah tahun, 10 siswa pertukaran dari Shrek Academy, serta guru mereka, semua tampak sangat normal, termasuk Huo Yuhao dan Heike itu. Di antara 10 dari mereka, 6 telah memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar. 4 lainnya memperoleh izin untuk memasuki Illustrious Virtue Hall selama 3 hari seminggu. Dalam hal kemampuan mereka secara keseluruhan dengan alat jiwa, mereka semua berkembang secara berbeda. Tentu saja, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan penelitian paling penting. Meski begitu, setelah kumpulan pertukaran siswa ini kembali, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek akan meningkat pesat. Tentu saja, ini hanya penilaian dangkal. Setengah bulan sebelumnya, ketika Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah menurunkan penjagaan mereka, Fan Yu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirim sekumpulan foto Huo Yuhao kembali. Foto-foto ini sangat berharga. Bagi Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, ini bernilai lebih dari 100.000 tahun jiwa buas. Dengan foto-foto ini, mereka dapat memotong 100 tahun penelitian mereka. Huo Yuhao masih memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 6, tapi dia sekarang adalah salah satu yang bahkan Suan Ziwen kenal. Kemajuan Huo Yuhao bahkan mengejutkan Suan Ziwen. Di seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, pemahamannya tentang kemampuan rekayasa jiwa Huo Yuhao adalah yang paling lengkap. Setelah ia memilih jalur seorang insinyur jiwa yang berperang jarak dekat, Huo Yuhao merasa seperti sampan kecil di tengah lautan yang memandang ke arah mercusuar. Bahkan Suan Ziwen tidak memahami kemajuan sejatinya dalam alat jiwa. Huo Yuhao menghela napas saat dia melakukan peregangan. Syukurlah, dia melihat sepotong logam perak kecil di tangannya. Logam itu berbentuk tidak teratur, dan bentuknya yang rumit terbentuk dari berbagai jenis logam. Huo Yuhao telah menghabiskan lebih dari 10 hari membuatnya. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini juga berarti bahwa jiwa pendorongnya, yang telah dirancang dan dibuatnya untuk dirinya sendiri, lengkap. Dengan memilih jalur seorang insinyur jiwa jarak dekat, prioritas pertama Huo Yuhao bukanlah meningkatkan serangan atau pertahanannya. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan kecepatannya. Dibandingkan dengan leluhur jiwa yang normal, dia jauh lebih kuat. Dia memiliki keterampilan jiwa 3 kali lebih banyak daripada leluhur jiwa normal. Terlepas dari apakah itu dalam hal serangan, pertahanan atau kontrol, ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat di masing-masing. Ditambah dengan Eye of Destiny-nya, kemampuan pertarungan jarak dekatnya telah mencapai tingkat kekuatan yang, bahkan melawan Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa, begitu dia sudah cukup dekat dengan mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan serangannya. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah dalam hal kecepatannya. Dia memiliki keterampilan jiwa kontrol tipe domain, serta keterampilan jiwa serangan yang dapat memengaruhi suatu area. Namun, ini bukan spesialisasinya, dan dia tidak bisa mengubahnya dengan mudah. Tidak ada yang bisa menjadi kuat dalam semua aspek. Ketika Huo Yuhao memilih untuk berspesialisasi sebagai insinyur jiwa jarak dekat, dia melepaskan serangan domain dan kemampuannya untuk menyerang dari kejauhan. Karena itu, dia perlu meningkatkan kecepatannya.
Dibandingkan dengan leluhur jiwa berdering 4 biasa, bahkan leluhur jiwa berdering 4 jenis ketangkasan, dia setidaknya secepat jika tidak lebih cepat. Namun, jika dia menghadapi raja jiwa yang berspesialisasi dalam kecepatan, maka kelemahannya akan terungkap. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan keterampilan tipe jiwa kontrol untuk membatasi lawannya, dan kelemahannya dalam kecepatan berarti bahwa kekuatan awalnya ledakannya akan terpengaruh. Oleh karena itu, pendorong jiwa adalah prioritasnya. Selama setengah tahun terakhir, Huo Yuhao menghabiskan separuh waktunya untuk penelitian yang akan menguntungkan jiwa pendorongnya. Dia menghabiskan separuh waktunya untuk meneliti menggabungkan alat tersembunyi dan alat jiwa sekte. Dalam kedua aspek, ia telah memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan item ini di tangannya, itu berarti alat jiwa kelas 6-nya, yang dia buat sendiri, sudah lengkap. Yang perlu dia lakukan adalah merakitnya. Semakin dia meneliti alat jiwa, semakin baik dia memahami kata-kata Marulong. Insinyur jiwa yang kuat hanya akan menggunakan alat jiwanya sendiri, karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum puas. Baginya, ini bukan hanya penyelesaian alat jiwa kelas 6. Lebih penting lagi, pembuatan alat jiwa ini memungkinkannya untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari selama setengah tahun terakhir. Ini memungkinkannya untuk semakin memantapkan fundamentalnya. Prinsip-prinsip dan teori-teori mendalam dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ini semuanya merupakan teori pendukung yang baik baginya untuk membuat lebih banyak alat jiwa di masa depan. Dia percaya perbaikannya akan eksponensial dalam 2 tahun ke depan. Namun, satu-satunya hal yang dia rasa tidak berdaya adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Dalam setengah tahun terakhir, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 43. Namun, dia merasa seolah-olah dia maju dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada kecepatan ini, dia hanya akan menjadi Raja Jiwa peringkat 50 pada saat turnamen Duel Master Jiwa Kontinental lanjutan Akademi Jiwa lanjutan berguling-guling. Ini berarti bahwa dia telah jatuh di belakang teman-temannya. Namun, ia masih memiliki pandangan positif. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa 2,5 tahun yang akan dihabiskannya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon adalah penting untuk meningkatkan kemampuannya sebagai insinyur jiwa. Dia punya rencana sendiri untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tepat saat Huo Yuhao memandang dengan puas pada item di tangannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ini bukan berasal darinya, melainkan dari mata takdirnya. Dia bisa merasakan bahwa Eye of Destiny mematikannya, dan perasaan bahaya merayap di hatinya. Tanpa ragu, Huo Yuhao melompat ke samping dan jatuh dari kursinya. Dia meringkuk di bawah meja saat dia melepaskan Ice Empress, armornya, dan berkat Hong Chen-nya bisa dipicu pada saat itu juga. Boom, 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 4 ledakan terdengar di dalam Illustrious Virtue Hall. Ledakan mengerikan langsung menyebabkan gelombang kejut yang merusak.